Tentara Zionis Israel mengumpulkan sejumlah warga pendudukan Israel untuk memperlihatkan kekuatan agresi militernya di Lebanon Selatan. Terlihat pada serangan ini, Zionis Israel membombardir Lebanon Selatan dan mengakibatkan sejumlah gedung hancur. Sejumlah warga Israel juga mengabadikan serangan Zionis ini dengan ponsel. Selain itu, warga Israel merayakan dan tertawa atas serangan agresi militer Zionis Israel ke Lebanon Selatan. Pemirsa, seorang pria di Iran viral usai mempertahankan tiang bendera Iran yang diterpa angin kencang dan hujan deras. Aksi pria ini viral di media sosial. Sikap patriotnya membuat warga Iran bangga atas sikapnya. Pria ini berdiri tegak sampai memegang erat tiang bendera Iran di tengah angin kencang yang berkecepatan 108 km per jam. Selain itu, hujan deras juga mengguyur pria ini saat mempertahankan tiang bendera Iran yang berukuran besar agar tetap berdiri tegak. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, menolak uranium yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khamenei yakin penyerahan uranium akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel di masa depan. Tegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut lantaran kedua belah pihak belum kunjung menyetujui proposal damai berisi syarat-syarat untuk menghentikan perang. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dilaporkan telah menginstruksikan agar uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin bahwa pengiriman uranium ke luar negeri hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS dan Israel di masa depan. Hal tersebut dikatakan saat negosiasi antara AS dan Iran tengah diperjuangkan para mediator. Sedangkan salah satu syarat utama damai dari Amerika Serikat menuntut agar seluruh stok uranium Iran diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Dengan adanya pertentangan terkait syarat utama dari kedua belah pihak, apakah penghentian konflik di Timur Tengah semakin sulit tercapai? Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Jika diluncurkan, serangan tersebut hanya akan memicu krisis di negara-negara kawasan. Memasuki 12 pekan, konflik di Timur Tengah masih terus berlanjut dan belum kunjung mencapai kesepakatan damai. Media Roya News English melaporkan bahwa kepala negosiator Iran, Muhammad Ghalibaf, mengatakan meskipun di bawah tekanan ekonomi dan politik, Amerika Serikat berupaya memulai kembali perang dan berharap Iran menyerah. Meski begitu, Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Dilansir dari media Middle East Eye, serangan yang sebelumnya direncanakan diluncurkan pada hari Selasa ditunda atas permintaan negara-negara Teluk. Presiden AS Donald Trump diberitahu oleh para pejabatnya bahwa menyerang Iran selama ibadah haji hanya akan memicu krisis di negara-negara kawasan dan dapat menyebabkan ratusan ribu bahkan jutaan jemaah haji terlantar. Tindakan tersebut juga akan semakin merusak reputasi AS di negara-negara Muslim. Diketahui pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan dimulai pada Minggu 25 Mei. Namun banyak jemaah yang tiba di Arab Saudi beberapa minggu sebelumnya untuk mempersiapkan perjalanan tersebut. Hingga kini, belum diketahui apakah serangan akan berlanjut dalam beberapa pekan mendatang setelah musim haji berakhir.
Sementara Iran siap apabila harus berperang maupun bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Iran telah memperoleh banyak pengalaman militer selama konflik terakhir dengan AS dan juga Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pihaknya siap apabila harus berperang maupun bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Ia menekankan misi yang diberikan negara kepada Kementerian Luar Negeri Iran adalah satu dan tak terpisahkan dengan yang lainnya. Araghchi mengatakan bila negaranya mengharuskannya melakukan negosiasi dengan AS, maka pihaknya segera mempersiapkannya. ما مأموریت خودمون رو جدای از مأموریت دیگران نمیدانیم. هر جا لازم باشه بجنگیم میجنگیم، هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره میکنیم. مأموریتی هست که نظام به هر یک از ما داده، ما هم مأموریتمون در این مسیر هست. کاملا هم در هماهنگی با مجموعه نظام، مجموعه اهداف نظام. اگر لازم باشه منافع نظام اقتضا بکنه که در میدان دیپلماسی، در میدان گفتگو، در میدان مذاکره حاضر بشیم، حاضر خواهیم شد با قوت، به همون قوتی که نیروهای مسلح در عرصه دفاع از کشور حاضر میشن. Sebelumnya, Araghchi memperingatkan Amerika Serikat bahwa Teheran akan memberikan respon yang lebih mengejutkan jika perang kembali pecah. Araghchi mengatakan Iran telah memperoleh banyak pengalaman militer selama konflik terakhir dengan AS dan Israel. Seorang bocah laki-laki korban serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat di Minap, Iran diajak menaiki pesawat oleh salah satu maskapai pesawat. Pasca serangan ini, ratusan siswa dan puluhan guru tewas. Seorang bocah laki-laki korban serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat di kota Minap, Iran diajak menaiki pesawat oleh salah satu maskapai pesawat. Bocah laki-laki ini berjuang atas trauma pasca serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat hingga menewaskan ratusan siswa. Serangan Amerika Serikat dan Israel juga menewaskan 26 guru yang tengah melakukan bimbingan sekolah terhadap siswa. Bocah laki-laki ini diajak melihat kokpit pesawat hingga bersuah foto dengan kru pesawat. Selain itu, Amerika juga menghindari tanggung jawab atas serangan mematikan terhadap sekolah di kota Minap, Irak pada 28 Februari yang menewaskan 155 orang pada hari pertama perang. Kembali di Breaking News, pemirsa, warga Palestina berdemonstrasi untuk mendukung relawan global Sumut Flotilla yang sempat ditangkap Israel. Mereka juga mengecam aksi kekerasan tentara militer terhadap para relawan tersebut. Warga Palestina berunjuk rasa pada Kamis untuk mendukung relawan global Sumut Flotilla menyusul penangkapan relawan oleh militer Israel. Para demonstran terlihat berbaris di jalanan sambil memukul genderang dan mengibarkan bendera negara-negara yang telah mendukung Palestina. Mereka juga melukis mural sebagai bentuk solidaritas dengan global Sumut Flotilla. للمشاركة بفعالية وجدارية كبيرة دعما للأسطول أسطول الحرية وأسطول الصمود التي قدم لمساعدة الناس في فتح حصار غزة ولكن تم احتجازه من قبل الاحتلال. احنا هنا بنشجع هذا الأسطول، بنحترمه وبنقدره، جايين واقفين معه في كل خطوة أي حد بياخدها تجاهنا دعما حتى لو معنويا، حتى لو الاحتلال منعه وما وصلش، احنا بالنسبة لنا هذه خطوة كبيرة كتير. Selain itu, mereka juga memeragakan kembali penangkapan para aktivis sebagai bentuk kecaman atas tindakan kekerasan tersebut. Berdasarkan keterangan sejumlah relawan, militer Israel dilaporkan melakukan penyiksaan terhadap para relawan yang ditahan. Diketahui para aktivis yang ditahan kini telah dibebaskan kembali ke negara asal mereka.